see what I see? Halo warga desa Sukawati, ini saya Risma Gawarna. Jadi kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku yang terjadi di kosan di daerah Jember. Nah, kalau digambarkan kosan ini ada 2 lantai gitu loh, dan temboknya warna putih. Juga parkiran ini ada di bagian depan ya, tanpa tertutup. Ada kanopinya, cuman di bagian depan ini kayak ada semacam tempat taman kecil, terus ada tempat cucinya itu di bagian depan. Nah, di lantai pertama berisi 8 kamar, lalu di lantai kedua ini ada 6 kamar. Jadi kosan ini kosan khusus cewek. Kenapa aku berniat untuk cerita ini? Karena aku mendadak keinget ada satu pengalaman teman yang dia itu sempat kayak nggak betah gitu loh tinggal di kamar tersebut karena seringkali dia ngelihat ada sosok di kamarnya yang menyerupai temennya gitu. Jadi gini, kamarnya dia ini deket dengan dapur di bagian kanan kamar, lalu di bagian kirinya ada ruang TV, dan di bagian sebelah ruang TV ini ada kamar mandi. Yang di bagian tengah ruang TV itu juga ada tangga yang mengarah ke lantai atas. Nah, rata-rata biasanya penghuni kosan ini udah tidur atau kembali ke kamar masing-masing itu di sekitar jam setengah 10-an gitu. Kalaupun ada yang nonton TV mungkin paling pol itu cuma sampai jam 10 gitu. Setelah itu mereka bergegas untuk tidur. Nah, aku punya teman nih, kita samarkan aja namanya jadi Briana ya. Briana ini dia tempat kosannya itu di kamar yang dekat dengan ruang TV ini. Nah, waktu itu teman satu kamarnya yang namanya Nadia, ini nama samaran juga, itu nggak pulang. Nah, dia ini jadi di kamar sendirian. Biasanya kalau udah malam bagian ruang TV, terus dapur dengan kamar mandi itu juga lampu yang ngarah ke lantai 2 itu mati. Jadi posisi kamarnya dia tuh kayak gelap gulita gitu. Sementara kalau kamar-kamar yang lain kan masih ada lampu ya di bagian depan kamarnya. Nah, di bagian kamar kosnya dia itu peteng sendiri kecuali dalam kamarnya sendiri. Nah, pada saat itu setelah dia sekitar jam 10-an itu dia kembali ke kamar, dia kan nonton TV sendirian. Nah, terus dia langsung balik ke kamar dia itu mau belajar, katanya mau nyoba ingat-ingat materi yang dari tempat kuliah gitu. Nah, gak lama setelah itu dia dengar ada suara orang di dapur, kayak ada orang masak gitu. Jadi seperti ada orang yang ngambil kayak panci gitu loh, bunyi klenteng kayak gitu, terus ngambil air, lalu ada orang yang nyalain kompor. Kok kebetulan dia juga ngerasa kayak ingin bikin mie gitu lah. Biasa, wajar ya anak kosan kalau udah malam lapar bikinnya mie dan lain-lain gitu, udah jadi makanan yang umum. Terus ketika dia mencoba ke dapur, anehnya kondisi dapur itu tetap kosong dan peteng gitu. Lampunya tuh masih padam dan gak ada orang sama sekali. Padahal dia jelas-jelas dengar suara ada orang yang nyalain air, hidupin kompor, gas dan lain-lain. Itu dia dengar sendiri. Akhirnya dia gak jadi karena dengar suara lihat ke dapur dan dia sempat merinding. Lalu dia memutuskan untuk kembali ke kamarnya, pintu dikunci gitu. Terus dia dekem gitu loh, makan yang seadanya aja yang ada di kamar. Besoknya dia kan ngubungin temennya, kenapa kok nggak balik si Nadia ini.
apa namanya, dia butuh teman gitu intinya di kosan. Ternyata temennya ini masih sibuk kerja juga. Jadi temennya si Briliana ini tadi ini juga kerja sekaligus kuliah gitu loh. Kerjanya di pabrik rokok gitu pada saat itu. Dan karena temannya masih kerja, akhirnya dia bilangnya udah besok aku balik gitu. Oke lah. Terus dia ini kan ke kampus ya, pada saat itu pagi itu dia setelah makan ganti baju terus siap-siap ke kampus dan berangkat. Setelah berangkat itu dia baliknya sore nih. Sore dia cuman pingin mandi dulu, terus mau balik lagi katanya buat ngerjain tugas sama teman-temannya. Pas saat itu dia ngelihat di kamar mandi temennya itu ternyata udah balik gitu, si Nadia ini udah balik. Tahu-tahu masuk kamar, dia mikir oh ya alhamdulillah berarti nanti malam aku ada temennya gitu. Terus dicek dong ke kamarnya karena dia kan ngelihat temannya emang beneran masuk kamar sore itu gitu. Pada saat itu katanya sore itu nggak lagi banyak orang di di bagian kosan itu. Udah banyak yang pulang soalnya mendekati udah hari libur-libur gitu loh guys. Jadi nggak banyak yang ada di sana. Pas setelah dicek dia buka kamar gitu, ternyata pintu kamarnya itu kekunci lagi. Akhirnya dia kan untungnya bawa kunci ya, dibuka gitu. Pas ngeliat temennya dipikirnya ada temennya di situ, kok nggak ada sama sekali, kayak nggak ada bekas orang itu masuk gitu. Biasanya kalau misalnya temennya datang ini pasti ada satu atau beberapa barang yang berantakan, mungkin ya ada dia ngambil buku atau posisi sepatu berubah atau apa gitu kan ya. Itu nggak ada. Akhirnya dia inisiatif telepon ke Nadia. Ternyata setelah dia tanya, lo kamu di mana? Tadi kan udah di kamar, kok keluar lagi gitu? Lo aku nggak pulang katanya gitu. Jadi dia tuh nggak balik ke kamarnya sama sekali. Jadi masih belum pulang, emang benar-benar masih besok gitu. Padahal si Briliana ini benar-benar lihat sendiri temennya itu ada masuk ke kamarnya itu sambil buka pintu gitu loh. Pas dia nyapa sempet kayak lihat itu emang si Nadia itu nggak noleh gitu, kayak tahu-tahu langsung aja ke kamarnya. Padahal menurut cerita si Nadia dia nggak balik sama sekali. Itu yang sering terjadi, soalnya di daerah dapur itu juga sama kamarnya dia itu katanya sih omongannya teman-teman juga katanya wingit nih daerah itu. Oh ya, aku juga ada cerita di kosan tersebut ya. Pada saat itu aku sama adikku lagi ngurusin skripsi. Nah pada saat itu aku kan lagi nggak bawa sepeda motor, jadi di 2 hari itu aku berangkatnya bareng dengan adikku ngurus skripsian dan adikku kuliah, jadi kayak dianterin gitu. Terus pulangnya ini bareng sama-sama sore sekitar jam 4-an setelah sebelumnya fotokopi berkas, habis itu fotokopi perlengkapan skripsi itulah, terus balik ke kamar sambil ngobrol. Setelah itu mandi dan ngobrol lagi gitu ya. Terus di sana jam 8:30 itu kita kayak udah ngantuk gitu karena udah dari pagi sampai sore kan. Jadi kita memutuskan setelah ngobrol nggak lama setelah itu kita siap-siap. Jadi bersihin alat makan dulu, terus natain kasur dan lain-lain buat persiapan besok lagi ke kampusnya. Entah kenapa di malam itu kok hawa kamar ini rasanya panas. Yang lihatnya itu mendung. Biasanya kalau mendung kan memang udara sedikit panas ya. Tapi ini rasanya panas banget, kayak rada pengap gitu di bagian dalam kamar. Padahal biasanya kalau jendela dibuka, pintu dibuka itu kan udah masuk udara, udah adem ya, istilahnya udah isis gitu. Ini kok nggak enak hawa kamar. Padahal kita itu udah ngantuk banget. Ya udahlah, kita saat itu memutuskan untuk tutup kunci pintu sama jendela juga. Kita tidur gitu. Aku tidur di bagian yang paling dekat dengan tembok. Karena
Aku udah pernah cerita, aku pernah punya pengalaman gak enak. Jadi akhirnya aku trauma kalau nggak tidur nggak deket tembok. Sementara adikku posisi tidurnya ini paling dekat dengan bibir kasur itu sendiri gitu. Dan kita tidur itu menghadap ke arah sebelah kiri, jadi menghadap pinggir gitu loh. Aku ngadep adikku nyingkurin aku, jadi ngadep ke sebelah kiri itu, sama-sama ke sebelah kiri. Pada saat tidur, karena kami udah ngantuk banget, akhirnya kami memutuskan untuk mematikan lampu. Nah, pada saat itu entah kenapa aku tidur itu kayak masih nggak langsung bles tidur itu kayak biasanya, enggak, tapi rasanya kayak kok ada yang ganjel, ada yang berat gitu. Padahal ngantuk banget, harusnya itu udah enak bisa tidur ya. Dan mendadak hawa kamar itu tambah lama jadi dingin anyep gimana gitu loh, yang tadinya panas itu jadi berubah. Dan entah kenapa mendadak aku itu nggak bisa gerakin kakiku sama sekali, juga tangan nggak bisa. Dan tidak lama setelah itu benar-benar ketindihan, padahal aku nggak ngerasa diikutin sesuatu apa. Mungkin aku juga lupa baca doa. Akhirnya aku baca surat-surat pendek, dan di depan adikku entah kenapa aku ngelihat ada sosok. Jadi sosoknya itu kayak hitam besar gitu, mungkin tingginya sekitar 160 atau 170, tapi yang jelas itu aku masih kelihatan dari cahaya yang kepantul dari luar, lampu luar, karena lampu kamar udah dimatikan ya. Jadi bulu kayak di bagian badannya tuh kayak ada bulu, tapi bulunya itu kayak kaku gitu loh, model kayak sapu hitam yang kaku gitu loh, kayak hijau mungkin ya. Jadi kaku, panjang, kelihatan tebal. Terus matanya dia merah dan nunjukin tangan kanannya itu ke adikku. Sementara aku ngelihat di bagian jarinya dia, tangan yang dia nunjuk, kukunya itu panjang, ada sekitar panjang kukunya itu 5 cm. Aku masih ingat bener. Dia nunjukin tangannya ke adikku, tapi dia menatap aku itu dengan mata yang warna merah itu sambil belalak gitu. Jadi ada taringnya juga di bagian gigi gitu. Dan pas digituin tuh aku nggak bisa gerak. Dalam hati tuh cuma gini pikiranku, ya Allah semoga makhluk ini gak nyakitin adikku, gak ngapa-ngapain adikku gitu. Ya Allah beri aku kekuatan buat bisa gerakin atau ngasih kode biar bisa bangunin adikku gitu. Baca ayat kursi, baca apa, karena udah nge-freeze, yang namanya badan udah kaku. Cuma bisa belalak ngeliatin dia, tapi gak bisa bikin suara atau apa gitu. Buat nyenggol adik pun gak bisa. Baca-baca doa. Dan pada saat tanganku ini udah berhasil kayak yang udah maju sekitar 1 cm 2 cm gitu ya, aku ngerasa adikku ini langsung bangun, terus langsung hidupin lampu. Dan di saat itu juga badanku itu langsung kayak yang tadinya gak bisa gerak, akhirnya udah bisa gerak. Terus aku langsung tanya dong, refleks ke adikku, ada apa dik gitu. Terus si adikku ini bilang, kayaknya di depanku tadi ada orang mbak gitu. Aku langsung cek gitu, loh kok ngerasa orang kayak gimana gitu, kok dia tahu gitu. Nggak tahu, rasanya kayak ada orang gitu di depanku gitu, katanya adikku ya. Terus aku cerita, tadi itu ada makhluk kayak gini yang nunjuk ke kamu gitu. Mungkin ya aku bilang ke adikku, mungkin kita juga lupa baca doa, atau kita mungkin habis dari mana gitu ya, kaki ngelangkah, terus ya siapa tahu kena ke tempat tinggalnya makhluk itu atau gimana, dan akhirnya bikin mereka kebawa ke kamar gitu. Nah setelah diceritain gitu, adikku sama aku nih nggak berani tidur yang lampunya itu dimatiin. Jadi kita tidur dalam keadaan lampu yang masih menyala terang gitu, saking takutnya kalau inget itu. Dan ya itu cerita-cerita yang bisa aku ceritain dari kosan aku. Semoga bisa diambil pelajaran ya, kalau misalnya sebelum tidur atau pas nyampe rumah kita harus benar-benar langsung membersihkan diri. Dan sebelum tidur berdoa semoga kita tidak diganggu dengan makhluk-makhluk gaib ini, meskipun hidup kita dan mereka berdampingan. Ya udah itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Kamu punya pengalaman horor?
gmail.com.